Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, puji syukur kita bersama-sama boleh kembali berkumpul dan berhimpun dalam pertemuan kedua untuk masa Advent ini. Kita bersama-sama akan merenungkan bagaimana perjalanan saya dan Anda, perjalanan kita sebagai paguyuban yang senantiasa dipanggil untuk tinggal dalam Kristus dan menghasilkan buah kasih. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur kehadirat-Mu karena di dalam Kristus Engkau telah menyatukan kami sebagai murid-murid-Nya, bagaikan ranting-ranting pada pokok anggur. Semoga melalui permenungan Minggu Advent kedua ini, kami senantiasa semakin menyadari untuk mampu menjadi ranting-ranting anggur yang berbuah melimpah, sebagaimana harapan arah dasar Keuskupan Agung Semarang semakin erat bersatu dengan Kristus dan berbuah kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama telah mengalami satu perjalanan selama 1 minggu ini dalam masa Advent. Untuk pertemuan yang kedua ini, inspirasi yang menjadi daya dorong dan kekuatan dari dalam, di bawah terang dan bimbingan serta tuntunan Roh Kudus, adalah Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Isinya adalah perumpamaan pokok anggur dan ranting-rantingnya. Ini adalah permenungan yang sangat syarat makna, perumpamaan yang kaya nilai kehidupan, dan sangat dalam mistik spiritualnya. Ojo nganti sempal, ojo nganti dadi sempalan. Pada alinea yang pertama dari arah dasar Keuskupan Agung Semarang 2021-2025, kita menemukan rumusan demikian. Umat Allah Keuskupan Agung Semarang sebagai persekutuan paguyuban-paguyuban murid Kristus dalam bimbingan Roh Kudus bertekad semakin erat bersatu dengan Kristus dan berbuah dalam kasih, dan bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya peradaban kasih, tanda kehadiran kerajaan Allah. Tingkat kemendalaman dari hidup seorang Kristiani atau seorang murid Yesus terletak pada kemendalamannya menghayati dan mewujudkan hidup sakramentali serta devosi, pemberian diri dalam karya kerasulan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara serta hidup bermasyarakat, serta spiritualitas hidup akan cinta kasih dan belas kasih Allah. Pertanyaan yang dapat kita renungkan bersama-sama, saya mengandaikan bahwa diri saya sedang ada di sebuah pasar buah yang sangat luar biasa besar, komplit, dan buah-buah yang dijajakan adalah buah-buah yang berkualitas terbaik, super, dan pilihan. Di samping itu, hampir semua ragam buah tersedia di situ. Andai saya menjadi seorang pembeli yang sedang mengunjungi pasar buah tersebut, saya akan membeli buah apa? Mengapa saya memutuskan untuk membeli buah tersebut? Untuk bagian ini, dari pendapat dan jawaban masing-masing, saya hanya akan mengajak dan menggarisbawahi, marilah kita senantiasa siap dan sanggup untuk mengalami rahmat pergulatan iman dalam kuasa Roh Allah, agar terjadi sebuah transformasi dalam sendi-sendi hidup kita. Yang kedua, andai saya menjadi buah yang dijajakan dan diperdagangkan di situ, apakah kualitas saya
adalah kualitas buah yang hanya dipegang-pegang dan diusap-usap? Ataukah saya menjadi sebuah buah yang dipilih dan dimasukkan ke dalam keranjang, lalu ditimbang, namun akhirnya karena disortir, karena berat timbangan itu melebihi yang diinginkan, lalu saya tidak terpilih? Ataukah saya menjadi buah yang dipilih, ditimbang dan dikemas, serta dibawa pulang oleh si pembeli, untuk kemudian disajikan menjadi buah keluarga? Untuk bagian ini, saya mengajak untuk merenungkan betapa unggul dan dahsyatnya rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang beriman, kita harus berani memberikan ruang bagi pergerakan rahmat Tuhan ini, sehingga hidup kita akan benar-benar menghasilkan buah dan menjadi berkat yang menyelamatkan bagi banyak jiwa-jiwa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Allah telah mengaruniakan kepada kita masing-masing dan dalam komunitas yang kita bangun ini aneka karunia roh yang menjadi bekal dalam mengarungi samudera kehidupan ini. Ada karisma-karisma yang telah menampakkan pamornya sedemikian rupa. Setiap orang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi seorang bentara peradaban kasih yang karismatis. Saya ulang, diharapkan oleh Allah menjadi seorang bentara peradaban kasih yang karismatis. Melalui karya sehari-hari, melalui cara hidup dan budaya bertindak, melalui perutusan yang dipercayakan, serta melalui berbagai kesaksian hidup dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari hal-hal yang kecil, sederhana, dan prasaja. Allah adalah Allah yang solider, murah hati, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, serta senantiasa hatinya tergerak oleh belas kasihan, maupun banyak kali adalah Allah yang turun tangan terlibat di dalam mengelola keprihatinan hidup ini. Maka mari kita saling berbagi karunia roh Allah, agar hidup kita menghasilkan buah rahmat dari sebuah perjuangan transformasi yang terus-menerus diupayakan dan diperjuangkan, yaitu kebaikan bersama, peradaban kasih, dan keadaban publik sebagai bentuk dari wajah kerajaan Allah. Marilah kita mengedepankan unggulnya rahmat Tuhan yang membuat segala sesuatunya menjadi baru, yang menyembuhkan, yang membaharui tatanan kehidupan ini. Ada 2 alinea dalam pesan Natal KWI PGI tahun 2020 yang rasa saya mengandung pesan yang sangat mendalam, yang memperkaya permenungan kita untuk kali ini, yakni bunyinya demikian. Kendati demikian, kita patut tetap bersyukur bahwa di dalam keadaan seperti itu, penyertaan Tuhan juga sangat kita rasakan. Misalnya dalam berbagai kebijakan pemerintah yang terus-menerus berupaya mengatasi wabah COVID-19 dan meringankan beban masyarakat terutama yang paling terdampak. Dalam bertumbuhnya rasa setia kawan yang secara spontan muncul di tengah-tengah masyarakat, dan dalam kerelaan bahkan untuk mempertaruhkan hidup demi kesembuhan sesama yang sakit. Maka peristiwa ini bisa juga menjadikan kesempatan bagi kita, menjadi kesempatan positif untuk lebih bersaksi dan bermisi dengan berkontribusi dan berdonasi pada sesama yang membutuhkan. Kita bersyukur pula bahwa di dalam keadaan seperti itu penyertaan Tuhan juga sangat kita rasakan. Misalnya,
dalam keberanian pimpinan pemerintahan untuk memperlakukan semua warga tanpa diskriminasi, dalam sikap kritis berbagai komunitas masyarakat sipil terhadap apa yang merugikan kepentingan bersama, dan dalam berbagai upaya kreatif untuk membuat masyarakat semakin bersaudara dan sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita saling berbagi karunia Roh Allah, agar hidup kita menghasilkan buah rahmat dari sebuah perjuangan transformasi yang terus-menerus kita upayakan. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami semakin memahami visi arah dasar 2021-2025, bahwa Kristus adalah pusat dari segalanya. Tolonglah kami untuk mampu terus melekat erat pada Kristus. Keeratan hidup dengan Kristus itu semoga membuat kami, ya Tuhan, menjadi pribadi-pribadi, menjadi komunitas-komunitas yang berbuah kasih. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu, dan semoga komunitas, pribadi, keluarga, dan paguyuban-paguyuban kita adalah paguyuban yang senantiasa bersatu dengan Kristus, dan oleh karena rahmat ini dimampukan untuk menghasilkan buah-buah kasih di dalam kehidupan yang membawa keselamatan bagi banyak jiwa-jiwa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam